Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Putra. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 3 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan yang kedua, program studi kimia di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor peserta 2015809584. Saya akan melaksanakan UKIN di SMA Negeri 3 Kulisusu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Ya, saya absen dulu ya. Amal Sardi, Dafal, Davin, Lode Irto, Mail, Muhammad Asgar. Oke. Baik. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, ya sebelum kita mulai ada aturan kita sepakati. Ya, sebentar karena kita mau praktek percobaan. Ya, untuk HP diamankan dulu karena sebentar ada waktunya digunakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai di materi kita tentang larutan elektrolit dan elektrolit, ada materi yang harus kalian pahami sebelum materi ini, yaitu tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, ikatan ion, ada apa di ikatan ion? Ada ion positif dan ion negatif. Ya, di sana nanti dibutuhkan ketika kita memahami larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Baik. Ya, seperti biasa kita lakukan pretest. Oke, silakan ya. Buka link pretest yang saya kirimkan. Oke, silakan jawab seadanya. Ya, pretest istilahnya kemampuan awal. Artinya belum belajar, dites dulu apakah kamu bisa jawab atau tidak. Ya, kalau tidak tahu ya lewati boleh, jawab sembarang boleh. Ya, silakan. Baca soalnya, kalau tidak paham lewati saja biar kita mengefisienkan waktu. Ada kendala? Ya, yang punya kendala tidak usah tanya teman, tanya ke saya saja. Ada tujuan pembelajaran, ya. Oke, di tujuan pembelajaran itu kalian itu diharapkan mampu menganalisis sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan. Nah, kalian kan sudah bawa bahan yang sesuruh toh? Garam ada? Larutan gula? Larutan apa lagi itu? Sabun? Air sumur dan cuka. Nah, ini larutan-larutan yang ada di sekitar kita. Kalian bisa sebutkan sifat elektrolitnya bagaimana sebentar. Ya, misalnya garam itu elektrolit apa dia? Lemah atau kuat? Ya. Yang mana non elektrolit? Ataukah gula kah atau apakah, kan gitu tuh. Nah, itu. Kemudian menganalisis jenis ikatan. Tadi tuh di elektrolit ikatannya apa? Nah, gitu ya. Nah, sebentar kalian bisa jawab itu. Kemudian menyimpulkan fungsi larutan elektrolit bagi tubuh manusia. Nah, sebentar. Oh, ternyata elektrolit itu bermanfaat bagi tubuh kita. Apa manfaatnya? Nah, sebentar akan dijawab. Kemudian
tujuan pembelajaran terakhir adalah merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat elektrolit dan non-elektrolit pada larutan yang kamu bawa. Larutan yang dibawa itu 5. Kita uji coba kira-kira dia larutan apa? Elektrolit kah atau non-elektrolit? Ya, nantilah setelah percobaan itu kalian mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat siapa, elektrolit lemah siapa, dan non-elektrolit larutan apa. Kan ada 5 itu ya? Ya, paham ya. Itulah tujuan pembelajaran kita. Saya bagikan uraian bahan ajar. Oke, ini sebagai salah satu bahan materi yang kalian bisa pakai sebentar. Oke. Oke, simpan saya dulu di sini. Oke. Sekarang kita masuk pada materi tentang elektrolit dan non-elektrolit. Oke, lihat materi ajar masing-masing. Oke. Di materi ajar itu ada judul larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang baca dulu tentang konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Judul, ya, lihat, cari judul konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, saya kasih waktu 1 menit baca. Tujuannya kamu tangkap poin apa yang bisa kamu tangkap dari konsep itu. Oke, silakan 1 menit. Baik, kalau sudah ada yang bisa ditangkap, silakan. Siapa? Saya. Oke, Dafal, silakan. Apa poin yang bisa kamu tangkap dari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ya, silakan. Baik, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutan tersebut dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutannya tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, yang lain paham kira-kira? Paham? Jadi larutan elektrolit katanya di dalam pelarut, maksudnya dalam air itu ada ion-ion. Sehingga ion-ion itulah yang bisa menghantarkan listrik. Ya, ionnya kan ada positif, negatif. Itu yang punya muatan listrik. Nah, sedangkan yang non-elektrolit tidak ada ion. Ya, tidak ada ion yang terbentuk dalam air. Sehingga tidak ada listrik yang bisa diantar. Paham? Ya, jadi disitulah konsep utama daripada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, kita lanjut. Oke, di bahan yang sudah kalian bawa, yaitu ada 5 larutan. Oke, dari bahan-bahan itu yang ada di sekitar kita, ya, kira-kira apa yang bisa kamu munculkan pertanyaan dari 5 bahan itu tentang materi kita? Kan 5 bahan itu kita mau identifikasi yang mana elektrolit, yang mana
bukan. Jadi pertanyaan yang muncul kira bagaimana? Bagaimana mengidentifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Itu pertanyaan yang bisa kalian pikirkan. Oh, ada 5 itu. Masanya kita belum tahu yang mana elektrolit, yang mana non-elektrolit. Paham ya? Baik. Kita lanjut. Oke, di bahan yang sudah kalian bawa, yaitu ada 5 larutan. Oke, dari bahan-bahan itu yang ada di sekitar kita, ya, kira-kira apa yang bisa kamu munculkan pertanyaan dari 5 bahan itu tentang materi kita? Kan 5 bahan itu kita mau identifikasi yang mana elektrolit, yang mana bukan. Jadi pertanyaan yang muncul kira bagaimana? Bagaimana mengidentifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Itu pertanyaan yang bisa kalian pikirkan. Oh, ada 5 itu. Masanya kita belum tahu yang mana elektrolit, yang mana non-elektrolit. Paham ya? Paham kira-kira? Paham. Coba sekarang bagaimana mengidentifikasi? Di situ kan ada larutan garam, larutan gula, sabun, air sumur, air cuka. Nah sekarang sebelum percobaan, coba kalian cari di internet data. Garam itu larutan apa? Oke, coba cari di internet. Contoh larutan elektrolit, misalnya gitu. Ada enggak di situ garam? Ada kena gula? Ya, larutan yang di bawah, teman 5 ya. Ada larutan gula dan larutan garam. Gimana? Ya, tulis kalau gula elektrolit. Kalau garam elektrolit. Kalau air sabun elektrolit juga. Kalau air sumur elektrolit. Artinya kalau lagi kita mandi, ada yang main-main dia strom kita, tas strom kita, tuh. Karena bisa mengantarkan kalau cuka elektrolit. Jadi itu. Jadi katanya garam elektrolit, gula bukan. Ya. Yang lain elektrolit. Paham? Paham. Nah, sekarang dari data yang kamu kumpulkan itu kamu akan mendiskusikannya. Nah, sekarang bentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok ya, 2 kelompok aja tuh. Berarti 3-3. Silakan tarik 1 meja, 2 meja, ya, 3 kursi. Ya, silakan. Oke, terus tadi setelah kamu mengumpulkan data dari bahan yang kamu kumpulkan, di situ ada 5 bahan. Tulis larutan 1, larutan garam. Dia adalah larutan elektrolit. Tulis 5-5-nya. Ya, dari informasi yang kamu dapat tadi, kelima larutan itu larutan apa? Di fase 4. Ya. Fase ketiga tadi kamu sudah kumpulkan data toh? Ya, pribadi tadi. Makanya harus cari. Ya. Tadi ada temanmu dapat bahwa garam elektrolit. Kalau gula
non elektrolit. Ya. Kalau apalagi tuh? Sabun? Elektrolit. Air ledeng atau air sumur ya sama ya. Air ledeng atau air sumur. Elektrolit sama cuka. Oke. Nah, sekarang kamu melakukan fase kelima. Apa fase kelima? Pembuktian. Ya. Mau dibuktikan itu, betulkah garam elektrolit? Tuh? Teorinya kan gitu tuh yang dapat di internet tuh. Nah, teorinya ada elektrolit dan non elektrolit. Sekarang kita mau buktikan. Sekarang kamu rancang, ada rancangan percobaan. Ya. Di situ ada rancangan percobaan. Kamu tulis alat bahan yang ada. Yang kamu lihat itu, ini alat. Yang sana namanya bahan. Tulis. Ini alat apa namanya? Alat uji coba larutan elektrolit dan non elektrolit. Alat uji coba. Itu aku sudah bikin. Nah, apa di situ? Lampu, paku. Oke, sebagai elektroda. Telah. Menyalakan ini. Coba saya tes. Oke. Setelah alat bahan, jadi sebentar, kalau mau uji garam, ambil larutan garam. Baik. Oke, sudah tulis alat bahan? Sekarang kamu rancang langkah-langkah percobaan. Pertama, persiapan. Apa yang mau disiapkan? Alat bahan. Oke. Setelah itu, masukkan larutan ke wadah. Habis dilakukan, diamati. Habis dilarutkan larutannya, habis itu masukkan 2 elektroda atau kedua paku, diamati apakah ada gelembung atau tidak, apakah lampunya menyala atau tidak. Ada yang bawa tisu? Tidak ada? Woi, untung saya bawa ini. Tisu sebentar. Setelah menguji satu larutan, angkat pakunya, cuci, baru lap kembali supaya tidak tercampur larutan. Gitu. Sudah tulis langkah-langkahnya? Oke, diamati apakah ada gelembungnya atau ada lampunya menyala atau redup atau tidak menyala. Setelah langkah-langkah ada namanya data hasil percobaan. Buat data hasil percobaan. Buat tabel. Ada larutan, kemudian ada lampu, gelembung. Misalnya larutan 1. Jangan kau tulis 1, tapi nama larutannya apa sebentar. Kau mau air dulu kah, terserah kamu. Setelah diuji, misalnya lampunya menyala.
Kalau menyala terus menyala. Tidak. Kalau redup toh bergelembung. Berarti ada. Ada atau tidak ada. Sedikit atau banyak. Terserah kamu, terserah sesuai pengamatan yang kamu lakukan. Paham? Paham? Oke. Silakan. Kasih masuk. Jangan kasih sentuh pakunya. Kalau kasih sentuh dia menyala berarti lampumu. Iya. Tidak dikontak itu. Cuman baterai entah. Ya. Dua-duanya tuh. Kasih masuk dua-duanya. Tidak menyala. Jangan kasih sentuh. Ada gelombang? Gelombang. Ada. Tulis. Lampu. Bagaimana lampu? Tidak menyala. Oke. Tuh. Lampu menyala, ada gelembung. Foto Sagar, foto. Foto dulu. Ya apa-apa. Fotoin saja. Oke, yang sudah kelompok sudah bereskan bahanmu. Buang saja, buang di di salur pembuangan. Ya, buang dulu. Air biasa itu, air garam ini. Bagaimana pengamatan garam? Ada lampu, Dicuci dulu Pak. dan ada, cuci. Tisu. Kelompok 1 tugasnya mengidentifikasi yang mana elektrolit dan non elektrolit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun yang akan membawakan materinya saya berikan kepada Dafar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan langsung mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah melakukan uji coba, kami telah yaitu ketika mendapatkan bahwa ia tapi dapat menghasilkan gelembung. Larutan dapat menyalakan lampunya, dapat menghasilkan gelembung. Kemudian tidak dapat, namun dapat suka, tidak dapat menyalakan lampu,
menghasilkan gelembung. Di antaranya yaitu air sumur, larutan garam, larutan sabun, larutan cuka, dan larutan gula. Jadi semua larutan Elektrolit. Oke, mungkin dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Amal Sari, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa larutan gula ada gelembungnya? Seharusnya tidak ada. Oh iya, di tadi katanya gula non elektrolit. Seharusnya tidak ada Gelembung. gelembung. Setelah praktek, ada gelembung. Oh iya betul, aneh kan seharusnya teorinya non elektron ya, berarti tidak ada gelembung, tidak benar. Tapi kenapa ada? Ya silakan jawab. Baik, kesempatan baik. baik, saya akan menjawab pertanyaan. Adapun pertanyaannya kenapa gula ada ada gelembungnya seharusnya tidak ada. Jadi jawabannya yaitu boleh jadi air ion sehingga ada gelembung seharusnya menggunakan air murni ketika membuat larutan gula. Oh, boleh jadi air. Pakai apa kan? Air murni. Air sumur. Oh, pantas. Dan membuat larutan itu memang idealnya harus air murni. Namanya muanes. Ya, namanya kamu siapkan di rumah ya pasti pakai air murni. Ya sampai sumur rumah juga masalahnya. Arti Manis-manisnya. Berarti memang karena gulanya seharusnya gula non elektrolit. Berarti yang dia identifikasi adalah airnya. Boleh jadi A. berarti Baik, kita tutup, simpulkan. jadi kesimpulan yang dapat kita
siapa yang jawab? Main. Satu, apa? Yang bertanya tadi? Amal. Oke. Ya, hasil percobaan tadi yang kamu tulis di bawah tabel. Baik. Hasil percobaan yang dapat kami sampaikan adalah larutan gula. Larutan garam dapat menyalakan lampu dan dapat menghasilkan dan larutan gula tidak dapat menyalakan lampu tapi dapat menghasilkan ilmu. Larutan sabun tidak dapat menyalakan lampu tapi juga dapat menimbulkan ilmu. Kemudian larutan juga tidak dapat menyalakan lampu tapi dapat menimbulkan ilmu. Dan untuk yang terakhir untuk larutan air sumur tidak dapat menyalakan lampu tapi dapat menimbulkan ilmu. Kesimpulan dari data di atas adalah satu elektronik kuat adalah larutan garam karena lampunya menyala dan ada ilmunya. Dua, elektrolit lemah adalah larutan gula, sabun, cuka, air semut karena lampunya tidak menyala tetapi mempunyai ilmu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah itu hasil diskusi kami. Saya persilakan kelompok lain untuk bertanya. Oh ya, kasihkan. Ada. Pin dari kelompok 1, saya ingin mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya adalah kenapa NaCl bisa dikatakan elektrolit kuat? Yang lain lemah. Kenapa NaCl kuat? Larutan lain kayak larutan gula, air sumur, kenapa lemah? Kenapa cuma NaCl yang kuat? Saya persilakan kepada Laudeerto Sumanto untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Kenapa NaCl memiliki larutan yang kuat? Karena NaCl terionisasi sempurna dalam air, yaitu ion Na plus dan Cl min. Baik, itu saja yang saya bisa jawabkan. Saya serahkan kepada moderator. Jadi maksudnya NaCl yang sempurna ionisasinya yaitu Na plus dan Cl sehingga bisa dikatakan kuat. Dibuktikan di percobaan lampu menyala ada gelembung karena dia ionisasi sempurna itu berarti ionisasi itu banyak bergerak bebas dalam air. Oke, cukup? Ya, cukup. Silakan tutup. Demikian hasil diskusi kami. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu kita kelompok. Oke, itu tadi hasil percobaan dan pembelajaran kita tentang senyawa atau larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan kesimpulan. Ada yang bisa simpulkan? Apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Oh ya, silakan Dafal. Silakan simpulkan. Kesimpulannya yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion pada pelarutnya sehingga dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion pada pelarutnya sehingga tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian setelah melakukan uji coba tadi, kita telah mengetahui bahwa larutan yang elektrolit yaitu larutan garam, larutan sabun, larutan air sumur, larutan cuka, dan larutan gula. Tetapi kita dapat mengetahui bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit yang kuat karena
dapat menyalakan lampu, kemudian dapat menghasilkan gelembung. Sedangkan larutan yang lainnya ya, dianggap larutan lemah karena tidak dapat menyalakan lampu, tetapi hanya dapat menghasilkan gelembung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali. Baik, itulah kesimpulannya. Ya, ada elektrolit dan non elektrolit. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Oke, sesuai informasi awal, sebelum kita akhiri ada namanya post test. Baik. Setelah belajar tadi kita percobaan, coba kamu jawab soal yang tidak kamu bisa jawab di pretest tadi. Baik, silakan. Tulis nama. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk post test. Silakan, karena itu tidak lama, karena non perhitungan ya. Perhatikan soalnya ada pilihan ganda tapi jawabannya lebih dari satu. Kalau yang kotak itu lebih dari satu ya. Kalau bulat-bulat satu saja yang benar. Oke, nomor 2 ya, terus oke, nomor 4 ya, kirim. Yang lain sudah kirim? Oke, kira cukup. Baik, ya mudah-mudahan jawabannya benar. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Baik, saya kira cukup. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi materi selanjutnya adalah tentang derajat ionisasi. Ya, jadi lanjutnya adalah tadi masalah elektrolit kuat lemah itu dilanjutkan, nanti kita hitung derajat ionisasinya. Ya, baik, saya kira cukup. Kita akhiri pelajaran hari ini. Ya, silakan ketua kelas pimpin. Ya, kita akhiri. Sama-sama.